Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentunya kalian sudah paham apa itu Asmaul Husna. Karena kalian sudah mulai belajar Asmaul Husna mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini. Nah, anak-anak semuanya, di kelas 6 ini, tepatnya di semester yang kedua ini, kalian akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, As-Sabru, dan Al-Halim. Sebelum saya lanjutkan, tolong kitabnya dikeluarkan. Dibuka halaman 87. Mari kita pelajari bersama-sama mulai dari Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Ya. Al-Ghafur artinya Allah yang Maha Pengampun. Maksudnya apa? Allah mengampuni dosa-dosa manusia itu, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Ya, itu akan diampuni kalau orang itu mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Ghafur itu di dalam Al-Quran ada kalimat Al-Ghafur itu disebutkan sampai 91 kali. Kalimat Al-Ghafur itu di Al-Quran disebut sampai 91 kali. Salah satunya yaitu terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 49 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Apa artinya? Artinya, kabarkanlah olehmu, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hijr ayat 49. Nah, anak semuanya, berkaitan dengan sifat Allah yang namanya Al-Ghafur, kita sebagai hambanya harus bisa mencontoh atau menteladani sifat Allah yang namanya Al-Ghafur. Dengan cara bagaimana? Yaitu tidak punya rasa dendam. Kita harus punya jiwa pemaaf, pengampun. Seandainya teman kalian punya salah, kita ampuni. Itu salah satu cara kita meneladani sifat Al-Ghafur. Nah, Allah saja tidak punya rasa dendam, meskipun hambanya itu mempunyai dosa yang besar. Kalau orang itu mau bertobat dengan sungguh-sungguh, diampuni dosanya. Nah, anak-anak semuanya, berkaitan dengan sifat Allah yang namanya Al-Ghafur, itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kita. Di antara manfaat tersebut yaitu yang pertama, kita semakin yakin untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Karena Allah itu Maha Pengampun, Al-Ghafur, mempunyai sifat Al-Ghafur, maka kita yakin bahwa kita tidak melakukan dosa dan maksiat lagi. Ya. Yang kedua, jika melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, segera memohon ampun kepada Allah. Kalau kita punya salah, segeralah minta ampun kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Itu orang yang meneladani sifat Allah yang namanya Al-Ghafur. Yang ketiga,
yaitu mengisi setiap waktu dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Maksudnya apa? Kalau ada waktu yang luang, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Itulah manfaat dari sifat Allah yang namanya Al-Ghafur. Selanjutnya anak-anak, Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Afu. Ya. Al-Afu ini artinya hampir sama dengan Al-Ghafur, yaitu Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan segala kesalahan hambanya, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Itu Allah akan memaafkan. Nah, apa sih bedanya Al-Ghafur sama Al-Afu? Nah, ada sedikit perbedaan antara Al-Ghafur dengan Al-Afu. Kalau Al-Ghafur, pengampunannya itu sifatnya menutupi. Nah, misalkan kalian bersembunyi di suatu tempat, ada sekat, ada penghalang, itu yang namanya menutupi. Besok, ini saya kasih contoh, misalkan si Fulan punya salah yang besar sama Allah, kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah dosanya itu. Akan tetapi besok pada waktu di akhirat, si Fulan ditanya, Fulan, apakah kamu masih ingat dosa yang seperti ini? Kamu melakukan seperti ini? Diingatkan. Oh iya, Allah, saya pernah melakukan seperti itu. Nah, dosamu saya ampuni. Nah, tapi kan ditunjukkan. Nah, ditutupi tadi. Kesalahan tadi ditutupi. Nah, ada sekat, ada penutup. Baiklah, kamu dosamu saya ampuni. Nah, itu kalau Al-Ghafur. Bedanya dengan Al-Afu, nah, kalau Al-Afu sifatnya apa? Menghapus, dihapus, tidak berbekas. Yang namanya menghapus itu tidak ada bekasnya, ya. Misalkan kalian menulis terus salah, dihapus, nah kan tidak ada bekasnya. Itu namanya Al-Afu. Contoh, si Fulan lagi, ya, punya kesalahan yang sangat besar. Oleh Allah diampuni, dimaafkan kesalahannya, ya, dimaafkan, Al-Afu, ya. Bagaimana pada waktu di akhirat? Pada waktu di akhirat Allah bilang pada si Fulan, hei Fulan, saya ridho terhadap perbuatan kamu dulu. Nah, tidak ditunjukkan. Nah, ini yang namanya Al-Afu, ya, tidak mengungkit-ungkit lagi. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah yang namanya Al-Afu? Nah, kita harus pandai-pandai memaafkan kesalahan orang lain. Nah, tanpa mengungkit-ungkit kembali kesalahan teman kita itu. Itu adalah salah satu cara meneladani sifat Allah yang namanya Afu. Nah, itulah perbedaan antara Al-Ghafur dan Al-Afu. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan tingkatan-tingkatan Allah Maha Pengampun. Tingkat yang paling rendah Al-Ghaffar. Nah, itu tingkat yang paling rendah. Di atas Al-Ghaffar yaitu Al-Ghafur yang tadi menutupi tadi, ya. Tingkatan yang paling tinggi yaitu Al-Afu, menghapus kesalahan. Itu adalah pengertian dari Al-Ghafur dan Al-Afu. Untuk pelajaran hari ini, untuk materi hari ini, saya
batasi sampai al-afu saja. Sedangkan untuk as-sobru dan al-halim saya lanjutkan pada waktu yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.